reliabilitas, teman-teman. Apa itu uji reliabilitas, teman-teman? Ada yang bisa bantu saya menjawab? Menjelaskan tentang uji reliabilitas? Coba teman-teman sekarang googling ya, apa itu pengertian dari uji reliabilitas. Nanti teman-teman silakan langsung unmute ya, unmute mikrofonnya untuk menjawab apa itu uji reliabilitas ya. Kemarin di kelas PAP, jadi saya minta teman-teman semuanya googling gitu ya. Ketika anak mahasiswa tersebut googling, mereka jawabannya sama semua. Kayaknya mereka googling dari website yang sama gitu loh. Jadi saya mau teman-teman jangan sampai semua jawabannya sama ya tentang uji reliabilitas ini. Ya, seperti itu. Oke, silakan teman-teman saya kasih waktu 2 menit untuk googling, nanti akan saya tanya secara acak ya tentang uji reliabilitas. Coba saya mau tanya terlebih dahulu ke Rio Octavian, tamunya Deddy Corbuzier. Oke, ini sesuai apa yang saya cari ya Pak. Jadi uji reliabilitas itu merupakan alat yang digunakan untuk mengukur konsistensi kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Itu sih Pak. Oke, oke, baik, terima kasih Rio. Lalu saya mau minta bantuan Natasha Sharon. Kalau dari saya itu uji reliabilitas merupakan indeks yang akan menunjukkan perihal sejauh mana sebuah alat ukur mampu dipercaya ataupun diandalkan. Oke, coba saya mau tanya ke teman-teman yang lain, dengar ya, kalau sudah disebutkan nama temannya jangan sampai diulang kembali ya. Saya mau ke Rifki Mardiansyah. Untuk mengukur seberapa akurat dan konsisten suatu instrumen dalam mengukur konsep atau variabel tertentu. Oke, untuk mengukur seberapa konsisten sebuah instrumen ya. Oke, terakhir ya, coba saya mau ke Alia Lutfia. Ya, Pak. Yang saya temui itu reliabilitas adalah ukuran yang menunjukkan bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian. Itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Nah, teman-teman, dari beberapa kesimpulan yang tadi telah disebutkan, maka dapat kita pahami bahwasanya reliabilitas itu adalah sebuah alat ukur dalam instrumen penelitian. Untuk mengetahui apa, Pak? Untuk mengetahui konsistensi, teman-teman ya. Untuk mengetahui konsistensi sebuah instrumen penelitian, teman-teman. Contohnya, instrumen penelitian itu, teman-teman, adalah angket ya, teman-teman. Instrumen penelitian itu adalah kuesioner, seperti itu. Jadi ketika kita ingin melihat seberapa konsistenkah sebuah kuesioner, maka kita akan menggunakan yang namanya uji reliabilitas. Maksudnya gimana sih Pak kita mengukur konsistensi itu? Maksudnya di uji reliabilitas itu teman-teman, ketika kita menyebarkan kuesioner, baik itu kuesionernya dimanapun, teman-teman semuanya, baik itu baik itu kuesioner kita sebar dimanapun, dia tetap bisa mengukur dengan akurat teman-teman ya instrumen tersebut teman-teman, seperti itu. Contohnya itu analogi sederhananya ketika teman-teman mengukur sebuah handphone teman-teman ya. Contohnya di sini saya mengukur sebuah tablet deh. Ini ada tablet teman-teman ya. Ketika saya mengukur sebuah tablet, tablet ini saya ukur dengan jengkalan tangan teman-teman. Kira-kira konsisten atau enggak teman-teman? Nggak akan konsisten teman-teman. Di tablet ini ketika saya ukur dengan jengkalan tangan, kalau saya hanya satu jengkal. Tapi bisa jadi kalau yang mengukurnya itu adalah si Citra, ya mungkin Citra bisa 2 jengkal teman-teman. Mungkin karena tangannya kecil gitu loh teman-teman. Jadi reliabilitas itu dia
adalah untuk mengukur tingkat konsistensi ataupun keajegan sebuah instrumen, teman-teman. Seperti itu ya. Jadi dia mau digunakan oleh siapapun tetap hasilnya sama. Mau saya yang neliti atau mau Natasha yang neliti atau mau Alia yang meneliti, semuanya sama hasilnya, teman-teman ya. Kenapa? Karena instrumennya konsisten. Nah, sama seperti umpamanya di sini saya punya tablet, lalu saya ukur pakai penggaris, bukan pakai jengkalan tangan. Itu konsisten nggak, teman-teman? Pasti konsisten, teman-teman. Contohnya, saya mengukur tablet ini dengan penggaris. Setelah saya ukur, ternyata di sini dia panjangnya adalah 10 cm. Ya. Lalu kalau umpamanya yang ngukur itu siapa ya? Yang ngukur umpamanya Dea, tetap 10 cm atau berubah jadi 20 cm? Tetap 10 cm. Itulah artinya konsistensi dalam instrumen penelitian. Ketika saya meneliti di sebuah sekolah, contohnya sekolahnya di Jakarta, ya, saya meneliti sebuah sekolah di Jakarta, ternyata instrumen yang saya gunakan itu membuktikan bahwasanya terdapat pengaruh antara motivasi dengan hasil belajar. Itu contohnya. Lalu ternyata setelah saya ada lagi yang melakukan penelitian. Nah, yang melakukan penelitian umpamanya adalah Novia. Novia melakukan penelitian juga ya di SMK di Jakarta. Dan ternyata Novia pun menemukan hal yang sama dengan instrumen yang sama. Ternyata tetap terdapat pengaruh antara motivasi dengan hasil belajar. Itu seperti itu, teman-teman. Jadi instrumen itu benar-benar konsisten. Siapapun yang melakukan pengujian dengan instrumen tersebut, tetap hasilnya adalah sama, teman-teman semuanya. Seperti itu. Apakah dapat difahami, teman-teman semuanya? Nah, itulah teman-teman arti dari uji reliabilitas, teman-teman, seperti itu ya. Oke, sekarang kita akan masuk kepada praktek ya untuk melakukan uji reliabilitas, teman-teman semuanya. Sebenarnya sangat simpel sekali untuk uji reliabilitas itu, teman-teman ya. Saya akan share screen kembali ya. Saya akan share screen kembali tentang uji reliabilitas ini, teman-teman. Yang pertama ya, di sini dalam uji reliabilitas, di sini sudah saya buat pengukurannya, teman-teman ya. Di sini terdapat beberapa aturan, teman-teman ya. Terdapat beberapa cara untuk, bukan cara ya, terdapat beberapa patokan untuk mengukur reliabilitas. Di sini tertulis kalau di bawah 0,50 maka reliabilitasnya rendah. Kalau dia itu angkanya Cronbach alpha ya maksudnya di sini ya. Kalau Cronbach alpha-nya itu di atas 50 dan juga di bawah 0, di atas 0,50 dan di bawah 0,70, maka reliabilitasnya itu adalah moderat. Moderat itu apa? Di pertengahan, teman-teman. Seperti itu ya. Lalu jika Cronbach alpha-nya itu lebih besar daripada 0,70, maka reliabilitasnya adalah mencukupi. Lalu jika nilai Cronbach alpha-nya itu adalah lebih dari 0,80, maka reliabilitasnya kuat. Dan jika Cronbach alpha-nya adalah lebih dari 0,90, maka reliabilitasnya adalah sempurna. Kalau teman-teman terlalu bingung, kayaknya karena terlalu banyak patokannya, sebenarnya ada patokan yang sangat mudah, teman-teman ya. Patokan ini dikemukakan oleh seorang ahli dalam metodologi penelitian, namanya adalah Sujarweni, teman-teman. Nah, Sujarweni itu mengemukakan bahwasanya sebuah instrumen penelitian, ya, Sujarweni mengungkapkan bahwasanya sebuah instrumen penelitian dikatakan reliable kalau nilai Cronbach alpha-nya, ya, kalau nilai Cronbach alpha-nya dia lebih besar daripada 0,60. Nah, jadi dia cuma satu patokannya, yang penting dia lebih dari 0,60 dia sudah reliable, teman-teman. Seperti itu. Beda dengan ini ya, yang dia harus ada yang di atas 0,5, harus ini dia di bawah 0,50 ternyata dia rendah, di atas 0,50 dan juga di bawah 0,70 dia moderat dan lain sebagainya. Kalau teman-teman pusing dengan ini, teman-teman bisa menggunakan pendapat yang ini ya, karena memang pendapatnya berbeda-beda ya. Di sini kalau menurut Sujarweni, jika nilai Cronbach alpha-nya di atas dari 0,60, maka sebuah instrumen penelitian itu dikatakan reliable, teman-teman ya.
Teman-teman mau pilih yang mana? Silahkan saya bebaskan kepada kalian masing-masing. Ya, seperti itu. Sampai di sini apakah dapat dipahami teman-teman semuanya? Paham ya? Oke, clear. Oke, baik. Sekarang kita akan coba masuk ke sebuah instrumen, teman-teman ya. Di sini ada sebuah apa namanya? Di sini ada sebuah tabulasi data, teman-teman ya. Kita akan gunakan tabulasi data ya. Kali ini mungkin saya akan coba tabulasi data yang kedua ya. Minggu lalu kan yang pertama. Coba kita akan coba yang kedua. Padahal sebenarnya kalau kita nanti meneliti, contohnya di sini ada 3 variabel, tiga-tiganya diukur teman-teman. Jangan hanya satu variabel saja. Contohnya kita meneliti tentang variabel persepsi, kepercayaan, dan juga partisipasi. Ya, semuanya akan dihitung harusnya validitasnya, teman-teman ya. Tapi karena ini contoh, hanya satu saja yang akan saya hitung, teman-teman. Seperti itu ya. Di sini saya akan coba masukkan, saya akan coba copy hasil uji ataupun hasil penyebaran angket dari instrumen kepercayaan ya, di mana dia di sini ada soalnya itu ada 9 butir teman-teman ya. Lalu di sini ada totalnya. Saya akan langsung saja copy teman-teman. Oke, saya akan copy, Ctrl C. Nah, di sini sudah saya copy ya teman-teman sekalian. Lalu saya masuk ke SPSS ya. Saya hilangkan dulu deh, saya hapus dulu deh. Tadi saya habis uji coba aja ya. Nah, di sini sudah saya hilangkan ya, teman-teman. Putih ya. Oke. Nah, sekarang saya akan kopaskan ya, teman-teman ya. Saya akan kopaskan tabulasi datanya ke dalam SPSS ini, teman-teman. Lihat. Ya, dia ada sebentar ya. Sekarang Zoom ini tampilannya terlalu ribet ya kalau kita mau coret-coret apa. Kanan kiri jadinya ada tombol, teman-teman. Saya kadang-kadang suka pencet tombolnya. Nah, ini teman-teman lihat ya, di sini ada VAR 8, VAR 9, VAR 10. Kenapa kok VAR 8, Pak? Karena tadi saya sempat punya data, teman-teman ya. Datanya itu sampai dengan 7, teman-teman. Seperti itu. Kalau mamanya saya punya data sampai 7, ya udah dia akhirnya nerusin sampai dengan VAR 8. Bisa nggak sih Pak kita kembali ke VAR 1? Bisa. Caranya gimana? Caranya adalah kita langsung tutup, teman-teman. Ini sebelumnya terlihat nggak, teman-teman? Takutnya saya share screen-nya enggak yang multiple screen. Saya lagi ngebuka aplikasi SPSS, terlihat nggak? Lihat. Lihat. Oke, ini contohnya saya nggak mau dari VAR 8 karena takut error gitu ya. Ya udah, saya akan tutup SPSS-nya, ya lalu saya buka lagi SPSS-nya. Sesimpel itu, teman-teman ya. Saya akan cari di sini, klik di sini SPSS. Nah, lalu tinggal saya klik, kita buka SPSS-nya, teman-teman semuanya. Oke, ya. Lalu tadi saya akan kopas lagi, teman-teman di sini ya. Saya Ctrl C. Oke. Lalu langsung saya buka aplikasi SPSS, teman-teman. Saya langsung kopaskan. Nah, dia balik lagi jadi VAR 1. Betul, teman-teman? Nah, ini adalah total ya. Ini adalah X2.1, X2.2, X2.3, dan seterusnya, teman-teman semuanya ya. Di sini mungkin akan saya ganti yang totalnya aja, teman-teman. Kalau teman-teman silakan diperbaiki ya. Jadi X2.1, X2.2, X2.3, dan lain sebagainya. Ini karena contoh aja, saya pengennya cepat aja gitu, teman-teman, biar enak gitu ya. Biar enak teman-teman untuk melihatnya, teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mengganti di sini ya kayak seperti cara yang dulu, teman-teman ya, tinggal di blok ya, lalu Ctrl F. Nah, di sini lalu klik replace, teman-teman ya. Mau diganti semuanya VAR 0001-nya diganti menjadi VAR menjadi X2 gitu ya. Lalu tinggal di sini kita ketik VAR 000 ya, lalu replace-nya itu adalah X2, teman-teman ya. Seperti itu caranya. Tapi di sini tidak akan saya lakukan biar cepat aja, teman-teman ya. Lalu setelah
Dapat totalnya, teman-teman, kita akan menghitung dan juga kita akan menguji reliabilitasnya, teman-teman. Seperti itu. Lalu cara menguji reliabilitasnya gimana, Pak? Cara mengujinya simple, teman-teman ya. Pertama yang teman-teman lakukan adalah klik analyze. Ya. Yang pertama klik analyze, yang mau screenshot boleh ya. Yang pertama klik analyze teman-teman semuanya, lalu klik scale. Ya. Analyze, scale, lalu klik apa? Reliability analysis. Nah, ini sudah saya ini sudah sesuai. Coba boleh kalau mau di screenshot, boleh di screenshot biar nanti ketika kalian mengerjakan nggak bingung. Sudah, teman-teman? Sudah. Oke, good. Baik, kalau sudah, saya di sini akan klik reliability analysisnya. Nah, teman-teman, perbedaan antara reliability analysis dengan uji validitas, teman-teman. Kalau uji validitas, kita semuanya dimasukkan, gitu ya, betul ya. Nah, tapi kalau reliability analysis totalnya itu nggak dimasukkan, teman-teman, seperti itu. Ya, jadi hanya instrumennya saja, totalnya tidak dimasukkan. Sampai di sini, apakah dapat difahami, teman-teman semuanya? Paham ya? Oke, good. Lalu ketika sudah dipindahkan, teman-teman butir soalnya, modelnya jangan lupa kita pilih yang alpha, teman-teman di sini ya. Modelnya kita pilih yang alpha, lalu kita klik statistik, teman-teman di sini di sebelah kanan. Apakah terlihat, teman-teman semua? Di statistik yang sebelah kanan ini kita klik, teman-teman, lalu kita centang ini ya, scale if item deleted, teman-teman. Dapat dipahami? Oke, kita klik continue. Nah, kalau sudah, teman-teman semuanya, langsung kita klik OK. Nah, ketika kita klik OK, maka hasil perhitungannya pun sudah keluar. Lalu Pak, saya untuk melihat nilai perhitungannya bagaimana? Lihatnya adalah di tabel reliability statistik, teman-teman. Di sini. Ya. Melihatnya di tabel reliability statistik dan dilihatnya di bagian Cronbach alpha, teman-teman. Seperti ini. Dapat difahami, teman-teman? Oke, teman-teman, di sini sudah kita temukan angka Cronbach alpha-nya, teman-teman. Ternyata angka Cronbach alpha-nya adalah 0,761. Pertanyaan saya, apakah 0,761 ini reliable atau tidak? Ada yang bisa bantu saya? Reliable, Pak. Reliable. Kenapa, Sabil? Tadi kan buat mencapai skor reliability, apa sih tadi? Skor patokannya itu di atas 0,6. Jadi kalau 0,7 udah termasuk. Oke, karena menurut Sujarweni, ketika nilai Cronbach alpha di atas 0,6, maka hal tersebut dinyatakan reliable. Seperti itu, teman-teman semuanya ya. Ini adalah salah satu contoh cara untuk mencari nilai reliabilitas dengan bantuan SPSS, teman-teman. Seperti itu. Pertanyaannya, Pak, kalau umpamanya saya mau mencari nilai reliabilitas, Pak, tapi saya mau carinya manual pakai Excel, bisa nggak? Bisa, teman-teman. Tapi perhitungannya sangat panjang sekali, ya. Dan kalian takutnya malah nanti akan terjadi yang namanya human error, teman-teman. Seperti itu, ya. Oke, baik, teman-teman semuanya, ya. Untuk reliabilitas dia bahasannya sudah selesai, teman-teman. Berarti untuk SPSS ini pembahasan kita sudah selesai ya, dari mulai pendownloadan SPSS ataupun instalasi SPSS, lalu dilanjutkan lagi dengan uji validitas dan diakhiri dengan uji reliabilitas. Lalu hari ini ada tugas enggak, Pak? Tentunya ada ya, karena memang ini adalah pembahasan terakhir SPSS. Tugasnya apa, Pak? Tugasnya adalah teman-teman membuat sebuah tabulasi data. Ya, teman-teman tugasnya adalah membuat sebuah tabulasi data. Tabulasi datanya seperti apa, Pak? Tabulasi datanya seperti yang pernah saya buat, teman-teman ya. Ini ya, tabulasi datanya seperti ini, teman-teman. Jadi di sini ada
variabelnya, ya variabelnya nggak usah diketik persepsi kepercayaan, nggak usah ya. Variabelnya diketiknya x1, x2 gitu aja ya teman-teman ya. Nah, kalau variabelnya ada 3 berarti kan x1, x2 dan y. Kalau variabelnya ada 4, x1, x2, x3 dan y. Kalau variabelnya ada 5, x1, x2, x3, x4 dan y, ya bukan x5 ini tapi dan y teman-teman ya, harus ada variabel terikatnya teman-teman, seperti itu ya. Lalu setelah menghitung tabulasi data, apa yang dilakukan Pak? Yang dilakukan adalah teman-teman menghitung uji validitas dari semua variabelnya teman-teman ya. Teman-teman menghitung uji validitas dari semua variabelnya ini dan juga menghitung reliabilitas dari semua variabelnya ini teman-teman semuanya, seperti itu ya. Lalu teman-teman silakan nanti membuat tabulasi data teman-teman semuanya ya. Tabulasi datanya itu silakan teman-teman buat untuk 4 variabel teman-teman ya. Jadi ada X1, X2, X3 dan Y teman-teman. Lalu respondennya berapa Pak? Respondennya cukup 40 ya, sama seperti contoh ya. Ingat teman-teman, untuk penilaian reliabilitas dan juga uji validitas ya, butir-butirnya ini hanya skalanya 1 sampai dengan 5. Jangan ada yang nulis 9 gitu ya. Kalau 9 lucu teman-teman ya. Hanya 1 sampai 5. Ini untuk nomor-nomornya ini silakan teman-teman asal saja ya. Silakan diisi imajiner aja teman-teman. Diisi asal-asal aja ini supaya ini aja ya, supaya untuk membuat kita ini aja ya, latihan ya, untuk membuat kita terbiasa untuk melatih kita dalam perhitungan perhitungan data penelitian saja teman-teman ya. Jadi untuk scale-nya ini silakan teman-teman langsung dibuat saja ya, tinggal diimajinerkan saja ya, seperti itu. Lalu nanti silakan dihitung uji validitas dan juga uji reliabilitas ya teman-teman, seperti itu. Kalau sudah selesai, nanti silakan teman-teman semuanya masukkan di LMS, seperti itu. Lalu untuk deadline-nya kapan Pak? Deadline-nya silakan saya serahkan ke Novia ya. Mau kapan Novia? Minggu depan Pak. Udah ketebak tuh ngomong kayak gitu. Minggu depan deh makanya. Benar kan? Ya udah minggu depan nggak apa-apa ya. Oke. Baik, teman-teman semuanya, nanti kita akan beralih ke LMS ya, sehingga teman-teman bisa mengerjakan. Silakan teman-teman untuk mengerjakan tugasnya ya. Jangan lupa untuk dinamakan ya. Setelah kalian sudah membuat tabulasi datanya, lalu silakan dihitung SPSS-nya ya. Lalu yang dimasukkan ke dalam Microsoft Word adalah hasil perhitungan SPSS-nya teman-teman ya, bukan tabulasi datanya. Contoh gini teman-teman. Saya akan share screen lagi deh biar kalian semuanya mengerti dengan baik ya. Saya share screen, saya akan buka. Nah, ini adalah hasil perhitungan reliabilitas tadi teman-teman ya, betul ya? Nah, ini bisa dikopas teman-teman, lihat. Ini tinggal diklik nih, diklik lalu nah, tinggal di copy teman-teman. Lihat, diklik, klik kanan lalu klik copy. Ketika saya mau copy di Microsoft Word, teman-teman, itu dia malah akan rapi ya. Jadi nggak di screenshot teman-teman, tapi di copy ya. Takutnya nanti ada yang screenshot malah nanti nggak bagus ya hasilnya. Lihat. Nah, ini hasilnya teman-teman. Nah, setelah hasilnya di copy, teman-teman kasih deskripsi di sini. Dan dari data tersebut, maka dinyatakan hasil nilai reliabilitasnya adalah positif, teman-teman. Dia reliable. Kenapa? Karena hasil perhitungan Cronbach alfanya dia lebih besar daripada 0,6. Udah seperti itu ya. Jadi jangan cuma dikopas tapi dikasih deskripsi juga kenapa kalian menyatakan bahwasanya hal ini ataupun item di sebelah kiri ini dia reliable, teman-teman. Seperti itu. Yang uji validitas juga sama ya. Nanti hasilnya kalian kasih deskripsi, teman-teman. Seperti itu ya. Dari uji validitas di atas ada beberapa soal, ada beberapa item yang dinyatakan valid. Karena apa? Bla 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 kalian jelasin.
Lalu ada beberapa soal juga yang dimana soal tersebut adalah disebutkan soalnya soal berapa gitu ya. Namanya soal 1, soal 3, soal 4 dinyatakan tidak valid. Karena apa? Karena dia bla 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 bla. Gitu teman-teman. Paham nggak teman-teman? Jadi kan kalau validitas itu kan dia per soal ya, betul ya. Kalau reliabilitas dia nggak per soal teman-teman, dia langsung ya. Makanya kalau uji validitas nanti kalian deskripsinya adalah dari hasil pengujian validitas di atas, maka soal nomor berapa dinyatakan valid karena apa? Ya, karena kalian tulis gitu ya. Lalu soal nomor sekian ya, dia dinyatakan tidak valid karena apa? Kalian jelaskan di sana ya. Jadi nomor soalnya disebutkan teman-teman ya, yang valid dengan yang tidak valid ya. Karena bisa jadi ada satu soal yang tidak valid dan bisa jadi ada satu soal yang valid teman-teman. Valid dan juga tidak valid itu adalah hal yang biasa dalam sebuah penelitian. Ya, seperti itu teman-teman ya, dapat dipahami? Dapat dipahami. Oke, teman-teman kita akan beralih ke LMS. Silakan teman-teman untuk mengerjakan tugasnya. Novia, coba nanti kamu diskusi bersama dengan Balkis ya untuk pertemuan kita seperti itu. Oke, baik. Teman-teman semua, sebelum kita bergabung di LMS, silakan untuk didokumentasikan terlebih dahulu. Untuk slide 1, 2. Lanjut, slide kedua. 1, 2. Sudah, Pak. Oke, baik teman-teman semuanya, mari kita bergabung di LMS. Teman-teman semuanya silakan dikerjakan soalnya ya. Jangan lupa instruksinya sesuai dengan yang tadi saya berikan teman-teman ya. Oke, baik teman-teman semuanya, silakan dikerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama.